Indonesia nggak ada di duel udara Air Challenge, teman-teman. Nah, dengan ketidakadaan Elkan Bagat, tentunya ini akan Kaigat ulang coba-coba ya teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas tentang Elkan Bagat yang kemungkinan tidak akan bisa tampil ketika menghadapi Vietnam dalam lanjutan Piala AFF. Tentunya ini sangat-sangat merugikan. Kenapa dia tidak bisa tampil, Elkan Bagat tidak bisa tampil, teman-teman? Disampaikan oleh KBRI, duta besar di sana ya teman-teman ya, Kedutaan Besar Republik Indonesia. Elkan Bagat itu satu pesawat dengan penumpang positif COVID-19 dalam penerbangan dari London, Inggris ke Singapura. Tidak hanya dia, seluruh penumpang langsung mendapatkan karantina. Kami sudah mengetahui dari pihak Timnas Indonesia memang selalu berkoordinasi dengan kami dan juga penyelenggara. Karantina ini kurang lebih akan dilakukan sampai dengan 18 Desember. Walaupun di sini banyak ya debatable terjadi, argumentasi banyak sekali bermunculan teman-teman, sebab Elkan Bagat ini sudah sempat tampil ketika menghadapi Laos. Namun kalau kita bicara tentang apa yang terjadi oleh Elkan Bagat ini dan disampaikan juga oleh Sekjen PSSI KBRI teman-teman, bahwa ini merupakan aturan yang baru dari negara Singapura, bukan aturan dari Piala AFF ataupun penyelenggaraan AFF ya teman-teman ya. Viewer dari aturan negara Singapura, suka tidak suka harus diterima. Inilah dia, bukan hanya Elkan Bagat yang secara tidak langsung ya teman-teman ya mengalami kerugian. Namun penumpang-penumpang lain yang terbang bersama penderita COVID-19 tersebut tentunya rugi juga, akan melaksanakan karantina. Padahal ya teman-teman ya, khususnya kalau kita bicara tentang Elkan Bagat, dia sudah melakukan tes PCR kurang lebih sebanyak 3 kali dan dinyatakan negatif. Kemudian dikomparasikan dengan salah satu pemain Malaysia yang satu kamar dengan penderita COVID, Safawi teman-teman. Dan pada saat itu juga Safawi, walaupun dia sempat bersama satu kamar dengan penderita COVID, dia tetap boleh tampil bersama timnas Malaysia. Nah, kalau kita ambil angle dari dua case tersebut, tampaknya berbeda teman-teman, karena ini penerbangan dari Inggris ke Singapura. Banyak orang, populasi penumpang tentunya dari berbagai macam orang, berbagai macam negara ke Singapura. Tentunya sangat sulit bisa terkontrol populasi ya teman-teman. Sedangkan kalau kita bicara tentang Safawi Rashid ataupun Safawi Rashid yang bersama penderita COVID-19 satu kamar, lebih mudah untuk dilakukan monitoring ataupun screening ya terhadap terhadap penyebaran COVID. Kalau misalnya teman penderita Safawi Rashid ataupun Safawi Rashid melakukan penyebaran terhadap virus COVID tersebut. Apalagi ini kabar-kabarnya virus yang diderita penumpang salah satu pesawat dari Inggris ke Singapura teman-teman, London, virus yang baru Omicron. Tentunya ini menjadi hal yang concern ya bagi negara Singapura, sebab akhir-akhir ini COVID di sana tentunya akan sangat riskan untuk mengambil resiko yang lebih besar. Jadi mereka kontrolnya lebih ketat. Nah, di video ini teman-teman, sampai belibet aku ya. Di video ini aku lebih bicara tentang klinis, lebih teknis teman-teman. Karena kalau aku baca di Instagram AFF Suzuki Cup, penyelenggara ini seolah-olah disalahkan penyelenggara ya teman-teman. Padahal ini disampaikan oleh KBRI, Sekjen PSSI, aturan dari negara Singapura teman-teman. Disalahkanlah AFF Suzuki Cup. Luar biasa kalau kita baca makian, ejaan, inilah itulah, nggak enak lah, kata-kata hewan dan lain sebagainya. Nah, di video ini aku ingin membahas hal yang lebih taktikal. Apa sih kerugian yang diterima oleh Indonesia jikalau Elkan Bagat ini tidak tampil bagi Indonesia? Jadi aku bicaranya pakai data nih ya. Nah, jadi setelah pertandingan beberapa negara lakoni di Piala AFF, muncullah beberapa data dari turnamen ini. Nah, jadi aku ambil 3 ataupun 4 aspek teman-teman data, yaitu duel 1 lawan 1, kemudian duel defensif, duel pertahanan yang terbaik itu siapa, kemudian duel udara, seperti yang kita ketahui Elkan Bagat ini tinggi sekali, dan berbagai macam komparasi nanti yang aku sampaikan. Nah, kita saksikan dulu duel udara. Negara
lima negara Piala AFF yang duel satu lawan satu ya teman-teman ya, terbaik. Nah, ini aku jabari bahwa kalau kita bicara duel satu lawan satu, Indonesia sampai saat menghadapi Laos teman-teman, sampai Thailand menghadapi Filipina, Indonesia urutan pertama kalau bicara duel satu lawan satu dengan presentase keberhasilan 54%. Bukan 54%, 57%. Sedangkan yang kedua Singapura, yang ketiga ada Filipina, kemudian yang keempat ada Malaysia, dan yang terakhir ada Kamboja. Kalau kita bicara satu lawan satu, challenge teman-teman, Indonesia unggul dari semua negara peserta AFF. Gak usah diragukan challenge-challenge yang dilakukan oleh Indonesia. Banyak sekali gol-gol dari set piece mereka lakukan berawal dari man to man yang dilakukan Indonesia ataupun lawan untuk menutup pergerakan pemain Indonesia. Dan pada akhirnya pada saat itu pemain-pemain lawan kalah. Perhatikan aja gol dari Irianto, man to man dilakukan duel satu lawan satu, nggak bisa dimenangi oleh lawan, Indonesia menang. Kemudian gol kedua Irianto 1-2 sama aja. Kemudian gol, ya bukan gol sih, create chance yang tercipta dari Evan Dimas melakukan tendangan ke dalam kotak penalti. Dewangga kemudian bola liar ya, pada saat proses gol Laos bola liar, Dewangga membawa bola, challenge terjadi satu lawan satu, dan tackle ataupun foul dilakukan oleh lawan. Indonesia lagi pada saat itu mendapatkan penalti. Kalau kita bicara tentang duel satu lawan satu di turnamen ini, sampai saat pertandingan malam ini tadi, Thailand menghadapi Vietnam, ataupun sore tadi teman-teman, sore menuju malam, Indonesia tetap urutan pertama. Itu kalau kita bicara dari sisi teknis, duel satu lawan satu. Kemudian kita masuk nih, defensive challenge, duel bertahan. Siapa yang paling hebat di Piala AFF hingga aku membuat video ini? Faktanya Indonesia urutan pertama. 65% tingkat keberhasilan kemampuan Indonesia untuk defensive challenge teman-teman. Jadi kalau misalnya lawan itu melakukan penyerangan ke Indonesia, setidaknya Indonesia mampu mengeliminasi lawan untuk menciptakan gol. Kemudian yang kedua ada Singapura, kemudian yang ketiga ada Filipina, yang keempat ada Vietnam, yang kelima ada Kamboja lagi. Yang terakhir Kamboja ini selalu ada kan angkanya, memang lagi prospek untuk menuju hal yang baik bagi negara Kamboja ini bersama Keisuke Honda. Nah, kalau kita lihat dua atribut tersebut, tentunya Indonesia di atas angin nih. Baik itu duel satu lawan satu, defensive challenge ketika lawan juga mengobrak-abrik pertahanan dari Indonesia. Walaupun Indonesia masih berhadapan dengan Laos ataupun Kamboja, jadi nggak bisa terlalu vulgar ya kita melihat data tersebut. Namun setidaknya bisa menjadi gambaran Indonesia memiliki kemampuan untuk duel defensif yang baik dan satu lawan satu untuk menciptakan gol yang baik. Kemudian ini teman-teman menjadi titik lemah dari Indonesia, duel-duel udara yang secara objektif menggunakan kepala ya teman-teman ya. Kenapa? Karena peringkat pertama dari duel udara ini Thailand teman-teman, dengan tingkat keberhasilan 71%. Jadi kalau misalnya ada bola udara itu di atas kepala, 71% kemungkinan Thailand itu akan bisa mengkonversikan hal tersebut untuk menjadi peluang ataupun mengintercept, menghalau bola tersebut. Itu pertama teman-teman. Yang kedua, Singapura 67%. Singapura ini ya semua masuk deh ya di challenge, challenge satu lawan satu, defensive challenge teman-teman. Kemudian duel udara dia masuk terus. Kemudian selanjutnya ada Vietnam 49%. Sebenarnya ini bisa menjadi sesuatu yang bisa diekspos Indonesia ya. Kemudian Filipina 49%. Kemudian ada Laos 45%. Indonesia nggak ada di duel udara, air challenge teman-teman. Nah, dengan ketidakadaan Elkan Bagat, tentunya ini akan menjadi PR, akan menjadi titik lemah lagi bagi Indonesia. Sebab seperti yang kita ketahui, Elkan Bagat itu memiliki kemampuan duel udara dengan postur yang menjulang. Di samping interception, challenge satu lawan satunya, defensive challenge-nya yang mumpuni. Jadi ini merupakan titik lemah bagi timnas Indonesia ketika Elkan Bagat nggak ada. Karena secara natural 5 negara pemenang, 5 peserta ya teman-teman, terbaik dari sisi duel udara, Indonesia tidak berada di 5 besar tersebut. Yang pertama Singapura, Thailand, Vietnam, bukan yang pertama Thailand, yang kedua Singapura, yang ketiga Vietnam, yang keempat Filipina, dan kelima Laos. Oke,
Nah, kemudian ini aku jabarkan kembali teman-teman. Kalau kita bicara tentang Indonesia, menariknya di gelaran Piala AFF sampai aku membuat video ini teman-teman, Indonesia merupakan tim yang paling tersubur dari sisi XG total akumulatif ya, dengan nilai 4.5 walaupun masih menghadapi Laos, Kamboja. Yang kedua Filipina dengan rata-rata XG 4, Thailand 3, Singapura 2.5, Vietnam 2.5. Jadi ada beberapa atribut yang Indonesia pada pertandingan ataupun Piala AFF kali ini mendominasi teman-teman. Sebenarnya itu menjadi bargaining point, turning point yang bisa digunakan Indonesia untuk mengalahkan Vietnam. Tapi sekali lagi kalau kita bicara duel udara, Indonesia sangat-sangat berbahaya. Nah, apakah data ini menjamin Indonesia bisa mengalahkan 1-1 dengan Vietnam dan lain sebagainya pada saat pertandingan Vietnam ataupun pertandingan-pertandingan lainnya? Tentunya itu tergantung kepada mental pemain itu sendiri. Karena kalau kita bicara tentang Indonesia, ketika menghadapi tim yang lebih superior ataupun mental udah jatuh duluan nih, udah merasa kalah, pesimis dan lain sebagainya. Tentunya itu harus didorong oleh Sintayong. Dan ya banyak ya pro kontra teman-teman ya terjadi seusai seusai keputusan ini, mulai dari staf-staf dari kepelatihan timnas Indonesia menyampaikan melalui media sosial. Ya, kita lihat aja lah nanti bagaimana akhirnya teman-teman. Oke, sampai sini aja dulu videonya. Bye.